Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah hadirin, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan keberkahan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus kita mendoakan guru-guru kita, khususnya adalah Kiai Haji Abdullah bin Nuh, yang kita doakan semoga mendapatkan curahan rahmat dari Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah, serta kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin yang semoga diangkat derajatnya oleh Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kepada guru-guru kita, para kiai, para ustadz, para ulama, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup, semoga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di hari akhirat. Serta kita juga mendoakan kepada siapapun yang telah membantu sehingga terlaksananya acara yang mulia ini, baik secara material maupun spiritual. Kita doakan semoga amalannya diterima oleh Allah, mendapatkan balasan kebaikan yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta yang membantu acara yang mulia ini, yaitu PT Indo Konsul Group, yang kita doakan semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis Tahlim maupun Madrasah Maulana Malik Ibrahim, yang kita doakan semoga semakin diberkahi oleh Allah, semakin dimuliakan oleh Allah, serta bermanfaat untuk umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berkumpul bersama, kita duduk bersama untuk kita bersama-sama berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bersama-sama kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita membersihkan hati kita. Karena cara untuk membersihkan hati adalah salah satunya dengan banyak-banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hatinya bersih itu akan menghasilkan pemikiran yang baik. Pemikiran yang baik itu akan menghasilkan ucapan serta amalan yang baik. Jadi orang amalannya, perbuatannya baik atau buruk tergantung bagaimana pemikirannya. Pemikiran yang baik dan buruk tergantung bagaimana hatinya. Kalau hatinya baik, maka pemikirannya akan menjadi baik. Orang yang pemikirannya baik, amalannya baik. Orang yang amalannya baik masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hatinya buruk akan menghasilkan pemikiran yang buruk. Orang yang pemikirannya buruk akan menghasilkan amalan yang buruk, perbuatan buruk. Perbuatan yang buruk akan memasukkan ke dalam api neraka. Jadi sumbernya adalah dari hati yang bersih. Jadi kita wajib untuk selalu membersihkan hati kita agar menghasilkan tafakkur, namanya pemikiran yang baik. Di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafakkur sa'ah khairun min ibadah sittina sanah. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa bertafakur, pemikiran yang baik 1 saat atau 1 jam
itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Tapi tanpa pemikiran yang baik, mengapa ibadah yang banyak, yang lama, tapi pemikirannya itu tidak baik, bisa berubah menjadi buruk amalannya, bisa meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang berpikir pemikirannya baik, walaupun sesaat, itu akan selalu menghasilkan amalan-amalan yang baik, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajahu, beliau berkata, la ibadata katafakur, tidak ada ibadah seperti bertafakur. Pemikiran yang baik itu adalah ibadah yang paling afdal. Mengapa? Pemikiran yang baik akan selalu kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan bahwa at-tafakkur atau annal fikrata ala khamsati aujuh. Para ulama menjelaskan bahwa pemikiran yang baik itu ada 5. Pemikiran yang baik itu ada 5. Apa itu? Yang pertama adalah fikratun fi ayatillahi ta'ala yatawallad minhat tauhid wal yakin. Yang pertama adalah pemikiran, memikirkan bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, memikirkan tanda-tanda kemuliaan Allah. Orang yang memikirkan selalu bagaimana kuasanya Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah, itu akan menghasilkan apa? At-tauhid wal yakin. Akan semakin kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki pemikiran, memikirkan selalu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang imannya kuat, yakinnya kuat, akan semakin dekat dengan Allah, akan semakin banyak ibadahnya kepada Allah. Sebab amalan seseorang, para ulama menjelaskan, Al-Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan bahwa amalan kita tergantung bagaimana yakinnya kita. Kalau kita ingin melihat bagaimana yakinnya orang kepada Allah, dilihat dari amalannya. Orang yang yakinnya kuat, amalannya juga pasti kuat. Orang yang yakinnya lemah kepada Allah, amalannya juga pasti lemah. Gak mungkin orang kuat yakinnya, amalannya lemah, gak mungkin. Gak mungkin orang yang yakinnya lemah, amalannya kuat, tidak mungkin ya. Jadi tergantung bagaimana yakinnya. Nah, memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah akan menambah keyakinan kita kepada Allah, akan menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah fikratun fi ala'illahi ta'ala yatawallad min hal mahabbah. Yang kedua, pemikiran yang baik adalah memikirkan nikmat-nikmatnya Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi yang selalu harus kita pikirkan adalah nikmat yang kita dapatkan dari Allah, itu akan menghasilkan rasa cinta kepada Allah. Jangan yang dipikirkan adalah cobaan, kesusahan, kesulitan. Sekarang banyak orang yang dipikirin bukan nikmat tapi kesusahan, padahal nikmat yang kita dapatkan lebih banyak dari Allah daripada kesusahan ya. Tapi yang selalu dipikirkan adalah kesusahannya. Akhirnya apa? Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya kita harus selalu memikirkan nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, mengungkapkan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Selalu kita baca, adapun nikmat dari Tuhanmu ungkapkan, kata Allah. Jangan yang diungkapkan adalah susahnya ya, tapi kita wajib untuk selalu mengungkapkan nikmat dari Allah. Memikirkan, alhamdulillah saya masih sehat, alhamdulillah saya masih diberi nikmat, alhamdulillah saya masih dicukupkan oleh Allah, alhamdulillah saya masih diberi ketenangan ya. Yang dipikirkan adalah berapa banyak nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu
Itu yang namanya tahaddud bin nikmah, mengungkapkan nikmat dari Allah. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddud bi ni'matillahi syukrun wa kitmanuhu kufrun. Mengungkapkan nikmatnya Allah itu adalah syukur. Mengungkapkan nikmatnya Allah adalah syukur. Menyembunyikan nikmatnya Allah, apa maknanya menyembunyikan? Padahal dapat banyak nikmat kita dari Allah, tapi yang kita ungkapkan adalah kesusahan kita. Itu sama seperti orang yang menyembunyikan nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya kufrun, mengkufuri nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pikirkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita akan menghasilkan rasa cinta kita kepada Allah. Hamba yang cinta kepada Allah itu tandanya hamba yang dicinta oleh Allah. Jadi kalau kita ingin tahu apakah Allah cinta kepada kita atau tidak, kita lihat kita cinta kepada Allah atau tidak. Kalau kita cinta kepada Allah berarti Allah cinta kepada. Nah, kalau kita nggak cinta kepada Allah berarti Allah nggak cinta kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang dicinta oleh Allah tidak akan mendapatkan siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah fikratun fi wa'dillahi ta'ala yatawallad minha rahbah. Yang ketiga adalah memikirkan janji-janji Allah, pahala, surga, nikmat kubur, nikmat akhirat, ya, pahala yang banyak yang Allah janjikan kepada kita, kita pikirkan, ya. Karena apa? Memikirkan pahala janji dari Allah akan menghasilkan rahbah, rasa semangat ingin untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita pikirkan surga yang digambarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nikmatnya surga? Mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata nikmatnya surga. Mala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Mala khatara ala qalbi bashar, nikmatnya surga itu tidak pernah terlintas di hati manusia. Padahal yang namanya kita kalau mau bayangin kenikmatan itu sangat tinggi, bisa saja. Tapi nikmatnya surga dari tingginya nggak pernah terlintas di hati kita. Ya, belum lagi janji-janji Allah yang lain. Kita pikirkan akan menghasilkan rasa semangat ingin untuk banyak beribadah kepada Allah subhanahu. Pikirkan itu. Yang keempat adalah fikratun fi wa'idillahi ta'ala yatawallad minhal haibah. Yang keempat adalah kita pikirkan apa? Ancaman Allah, siksanya Allah kita pikirkan. Bagaimana siksa kubur, bagaimana siksa akhirat, neraka yang begitu menyeramkan, ya, yang gak akan mati. Orang nanti di neraka gak akan mati, selalu dalam keadaan siksa selama-lamanya. Na'udzubillah min, gara-gara maksiat di dunia paling berapa tahun, tapi di nerakanya selama-lamanya. Ya, yawma idin la yu'adzibu adzabahu ahad, ya, wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, di hari akhirat nanti gak ada yang menyiksa seperti siksanya Allah. Padahal kita kalau melihat misalnya film-film yang menyeramkan, ya, siksaan-siksaan yang menyeramkan, itu nanti di akhirat gak ada yang menyiksa seperti, gak ada siapapun yang pernah menyiksa seperti siksaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang pernah mengikat seperti ikatannya Allah subhanahu. Kita pikirkan ancaman bagaimana, ya, kerasnya siksa Allah akan menghasilkan rasa takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah itu menjauhi kemaksiatan. Orang yang menjauhi kemaksiatan itu ya selamat dari siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kelima, pemikiran yang baik itu apa? Fikratun fi taksiri nafsihi anit ta'ati yatawallad minhal haya. Yang kelima adalah kita memikirkan kelalaian kita dalam ibadah kepada Allah ma'isanillahi ta'ala ilaih. Padahal Allah selalu memberikan nikmat kepada kita. Kita lalai di dalam berbuat taat kepada Allah, banyak dosanya. Kita pikirkan, padahal Allah selalu memberi kebaikan kepada kita. Kita berbuat dosa, nggak langsung dicabut nyawa kita oleh Allah.
nggak langsung dimasukkan ke dalam api neraka, tapi masih diberi nikmat kita oleh Allah, masih diberi sehat, masih dikasih umur, masih dikasih kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah. Ya, kita pikirkan, saya lalai di dalam ibadah, banyak dosanya, padahal Allah selalu berbuat baik kepada saya. Ini akan menghasilkan apa? Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam hadis, barang siapa yang malu kepada Allah, maka Allah juga akan malu kepadanya. Allah kalau sudah malu kepada seorang hamba, gak akan dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah, karena Allah malu kepadanya. Ya, kalau kita malu kepada Allah, Allah akan malu kepada kita. Ya, tapi ada tandanya. Al-haya, makanya dalam hadis al-haya'u minal iman. Ya, haya itu apa? Malu itu sebagian daripada iman. Apa yang dimaksud malu di sini? Yang namanya malu kepada Allah, malu untuk berbuat dosa, malu untuk meninggalkan ibadah kepada itu, baru namanya malu. Kalau malu untuk hadir majelis misalnya, malu untuk sholat jamaah misalnya, malu untuk pakai kopiah misalnya, itu bukan malu, namanya takut, penakut. Ya, tapi yang namanya malu al-haya'u minal iman, malu untuk berbuat maksiat kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada Allah. Pemikiran-pemikiran yang baik yang seperti tadi akan menghasilkan amalan-amalan yang baik. Amalan-amalan yang baik akan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hati kita dibersihkan oleh Allah, pemikiran kita dijadikan baik oleh Allah, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.